Halo anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat-sehat dan tetap semangat di rumah ya. Nah anak-anak, kali ini kita masih belajar di subtema 4, pembelajaran 4, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah anak-anak, yang pertama kita lihat tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah anak-anak, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dan berkembang dalam tanah, merupakan tempat cadangan makanan. Pada bagian umbi terdapat calon tunas yang kemudian tumbuh menjadi individu baru, merupakan cara reproduksi tumbuhan vegetatif alami. Contohnya pada kentang dan ubi jalar. Vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Umbi lapis merupakan bagian batang yang bengkak dan bulat dan umumnya ada di dalam tanah. Lebih mudahnya, kita bisa mengingat umbi lapis sebagai umbi yang berbentuk dari daun yang tersusun berlapis-lapis. Saat proses perkembangbiakan dengan umbi lapis berlangsung, umbi induk akan menghasilkan tunas umbi yang muncul di antara lapisannya. Saat tanaman umbi lapis dewasa sudah tua, tunas umbi lapis itu berkembang. Umbi akar merupakan umbi yang berbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Umbi akar dapat berbentuk dari akar tunggang maupun akar cabang. Apabila umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka pada pangkal batang tersebut akan tumbuh tunas. Nah anak-anak bisa perhatikan pada gambar ini merupakan gambar bawang. Nah bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah cara yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang baru karena prosesnya cukup sederhana. Nah, anak-anak, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini merupakan gambar anak-anak sedang melakukan permainan. Nah, cara bermainnya adalah yang pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat, berlarilah sampai garis batas lompatan. Yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Yang keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu. Yang ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang kedelapan, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah anak-anak,
Coba anak-anak perhatikan di gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan berbagai jenis umbi-umbian. Nah, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini, Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dan tetap belajar di rumah ya. Terima kasih.